Pengumuman bagi warga jemaat akan diadakan baptis anak dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan. Untuk teknis pelaksanaan baptis akan ditata oleh majelis jemaat. Bagi Bapak Ibu yang akan membaptiskan putra dan putrinya, dipersilahkan untuk segera mendaftarkan ke kantor jemaat pada jam kerja, yaitu hari Selasa dan hari Jumat, jam 4 sore sampai jam 6 sore. Demikian informasi untuk warga semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah keluarga pada hari ini dengan pengakuan yang demikian. Marilah ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang kedua saja, Allah Bapa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi, Kaulah juru selamat kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan syukur untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan. Pada hari ini Tuhan, dan pada saat ini kami bersama-sama dengan keluarga kami menaikkan ungkapan syukur kami dalam peribadahan kami. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang senantiasa memberkati kami dalam setiap kehidupan kami di dunia ini. Allah Bapa, kami juga mengucapkan syukur untuk setiap hal yang boleh kami lalui dalam hari-hari kami. Kiranya berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami boleh kami rasakan, boleh senantiasa kami bagikan juga dengan keluarga kami yang lain. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati kehidupan kami. Namun di balik setiap berkat yang telah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami Bapa, tidak jarang dalam kehidupan ini kami mementingkan apa yang menjadi keinginan pribadi kami dan kami melupakan apa yang menjadi keinginan Bapa dalam hidup ini. Pada saat ini Tuhan, kami memohon ampun atas setiap perbuatan yang telah kami lakukan. Kami yakin serta percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristus senantiasa mengampuni kami dan senantiasa memberkati kami. Allah Bapa, kami juga pada saat ini bersama-sama dengan keluarga tercinta dan terkasih kami akan mendengarkan, kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya firman-Mu pada hari ini senantiasa menguatkan setiap iman percaya kami. Kiranya firman-Mu pada hari ini senantiasa membukakan jalan bagi kehidupan kami untuk tetap setia dalam kehidupan kami semua untuk menyembah Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini firman kita diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya mau membaca, mendengar, terlebih kita juga mau belajar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya, di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini judul renungan kita adalah Jangan Takut, Tuhan Menyertai. Bapak Ibu, ketika kita membaca Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan 10 yang menjadi bacaan kita hari ini, kita bersama-sama bisa melihat, pun juga kita bersama-sama dapat belajar bahwa Tuhan senantiasa menjanjikan dan memenuhi janjinya kepada umat pilihannya. Ayat ini dalam Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan 10 merupakan firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya dan diperuntukkan bagi bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Allah sendiri. Tuhan sendiri Bapak Ibu yang telah memilih bangsa Israel dari segala bangsa yang ada di bumi pada waktu itu. Dan yang istimewa adalah ketika kita membaca ayat ini, terkhusus di ayatnya yang ke-9, Tuhan memiliki sebuah prinsip yang sangat baik yang perlu juga kita ketahui
yaitu ketika Tuhan Allah telah memilih orang-orang ataupun umat pilihannya, Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Ia akan tetap mengasihi kita semua. Hal ini juga Bapak Ibu tidak hanya berlaku bagi orang Israel pada masa itu, namun juga bagi semua orang di seluruh dunia sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita semua telah menjadi umat pilihan Allah, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepadanya, Allah itu senantiasa akan menepati setiap janjinya. Dan salah satunya adalah penyertaan Tuhan Allah dalam kehidupan kita semua. Dari bacaan kita hari ini, Bapak Ibu, dari ayat 8 sampai dengan 10, kita pun dapat menerima ataupun kita dapat mempelajari beberapa hal dari firman Tuhan saat ini. Dan kurang lebih pada hari ini, Bapak Ibu, ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita dapat melihat adanya 3 poin penting dalam firman-Nya hari ini. Yang pertama adalah ketika kita membaca, di situ dikatakan kita tidak boleh takut dan tidak boleh bimbang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kalau kita membaca Alkitab, banyak kata-kata ini yaitu jangan takut yang kita temui. Dan salah satunya yang paling terkenal yang mungkin saja baru saja kita baca adalah ketika Tuhan mengatakan juga kepada murid-muridnya, jangan takut. Pun juga kepada manusia ciptaan Tuhan semuanya, Ia ingin mengatakan jangan takut. Mengapa kita tidak boleh takut? Kenapa kok kita tidak boleh merasakan rasa takut itu? Jelas, jawaban utamanya adalah karena Tuhan Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus ini senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita semua. Juga Allah berfirman, kita tidak boleh bimbang. Jadi dalam hidup ini kita tidak diperkenankan untuk bimbang. Mengapa? Masih sama alasannya. Karena Allah itu senantiasa menyertai kita dan Ia terus ada bersama-sama dengan kita. Rasa bimbang ataupun rasa takut yang kita alami saat ini, Bapak Ibu, itu merupakan perasaan di mana pada saat itu sebenarnya kita sedang ada di titik mempertanyakan kehadiran Tuhan Allah. Kita mempertanyakan apakah kehidupan kita tetap diberkatinya? Padahal tidak usah kita ragukan lagi. Ia senantiasa menyertai setiap kehidupan kita semua. Untuk itu Allah mengatakan jangan takut, jangan bimbang kepada kita. Agar kita ingat bahwa Ia senantiasa ada bersama dengan kita. Poin yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu juga kita lihat, kita pelajari bersama-sama adalah Tuhan Allah akan meneguhkan dan menolong kita. Mengapa demikian? Karena Allah itu tahu, walaupun Ia sudah mengatakan jangan takut, jangan bimbang,
namun hati kita tetap was-was. Kita tetap bertanya, Allah itu ada atau tidak ya? Padahal Tuhan Allah sendiri yang meneguhkan kehidupan ini, dan Ia sendiri yang akan menolong kita dalam masa-masa apapun dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, Bapak Ibu, yang juga bisa kita ambil dari bacaan kita hari ini adalah Tuhan sendiri yang akan memegang kita dan membawa kemenangan. Sesulit apapun dalam hidup kita, sepahit apapun perjalanan kehidupan kita, pada akhirnya Allah sendiri yang telah menjanjikan kemenangan bagi kita semua. Kita bisa melewati kehidupan ini penuh dengan kebahagiaan, sukacita, rasa optimis. Bukan hanya kemenangan dalam kita menjalani hari-hari kita saja. Terlebih juga Allah pun telah membuktikan bahwa Ia memberikan kemenangan bagi kita melalui pengorbanan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mana adalah sebuah kemenangan atas dosa dan juga kemenangan atas kematian yang kekal, karena anaknya telah bangkit untuk menebus dosa kita semua. 3 hal di atas inilah Bapak Ibu yang menjadi alasan kita agar kita jangan takut, agar kita jangan lagi bimbang, agar kita jangan lagi mempertanyakan kehadiran Allah. Karena siapapun kita, setiap kita yang sudah dipilihnya, yang mau mengakuinya, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengalami kehidupan yang susah. Kita mengalami kehidupan yang mungkin tidak seperti gaya hidup kita pada biasanya. Kita yang banyak aktivitas di luar rumah, mendadak kita harus ada di rumah saja. Tidak biasa dalam hidup ini. Banyak sekali ketakutan, banyak sekali cercaan di tengah-tengah keadaan saat ini. Namun satu hal, Allah itu telah memilih kita dan kita telah diselamatkan oleh Dia. Jikalau kita percaya kepadanya, mari bersama-sama kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia. Melalui apa? Bukan hanya melalui ucapan, namun juga perbuatan. Bukan hanya menjadi warga gereja yang baik, namun juga menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga gereja yang baik dengan mengikuti setiap ibadah keluarga yang kita lakukan di rumah, dan juga menjadi warga negara yang baik dengan mengikuti peraturan pemerintah yang telah diberikan kepada kita semua. Sekali lagi, mari bersama-sama kita hadapi situasi dan kondisi saat ini yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dengan kita berserah kepada Tuhan, karena Ia akan menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama menyambut firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama pada hari ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400, bait yang pertama saja, Kudaki Jalan Mulia.
bersama-sama kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk setiap berkat yang sudah boleh kami terima dan kami rasakan. Terkhusus firman-Mu pada hari ini, pada saat ini yang boleh bersama-sama kami baca, yang boleh bersama-sama kami dengarkan. Kiranya firman-Mu pada saat ini Tuhan menguatkan setiap iman percaya kami agar kami terus bertumbuh di dalam-Mu. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona. Kiranya Engkau melindungi setiap pemimpin kami dengan kebijakan-kebijakan yang membuat kami menjadi selamat, yang membuat kami menjadi sehat dan terbebas dari pandemi virus corona. Engkau memberkati setiap pimpinan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, hingga pimpinan kami yang berada dekat dengan kami. Kiranya Allah Bapa menganugerahkan kebijaksanaan, Allah Bapa menganugerahkan kekuatan serta kesehatan, sehingga mereka mampu memimpin kami di tengah-tengah adanya pandemi ini tetap dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini juga kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Sidoarjo. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami yang berada di tempat ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, Engkau juga memberkati setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberkati kami, baik yang ada di tempat ini, maupun juga yang berada jauh dari desa Sidoarjo ini. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami juga menyerahkan setiap kegiatan jemaat yang dilakukan pada saat ini. Terkhusus ketika kami bersama-sama juga akan masuk pada bulan kesaksian dan pelayanan. Kiranya kesaksian dan pelayanan kami tetap nyata di dunia ini, tetap saling mengasihi di antara kami semua. Allah Bapa, kami juga berdoa bagi kehidupan kami, warga jemaat. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dengan berkat kesehatan, kebijaksanaan, sukacita, serta damai sejahtera. Inilah seru doa permohonan kami Bapa, yang mungkin di dalamnya masih banyak terdapat kekurangan kami. Mungkin di dalam diri kami masih banyak doa-doa yang belum dapat kami ucapkan pada saat ini. Engkau sendiri yang tahu Tuhan, apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402, baitnya yang ketiga saja, Kuperlukan Juru Selamat. Juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun serta menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.